Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad Muhammadun musyabihil wal ikram ya wal jalil wal ikram. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad wa tahirin wal mujahidina amma ba'du. Ibadallah wa ittaqullah. Bersyukur kita kehadirat Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin atas segala limpahan karunia, rahmah dan hidayahnya, serta dengan izin dan ridhonya kita dapat menjalankan amanahnya belajar bertolabul ilmi, sehingga meningkatlah iman dan takwa kita kepada Allah Tuhan yang maha mulia, yang termuliakan di atas segalanya, mencapai sesuatu kodrat dengan kodratnya sendiri. Pada waktu dan kesempatan ini, saya Guru Mursyid Syekh Nur Muhammad Buya Irwan Maulana Al-Khalidi, Pasaman, Sumatera Barat, tentunya dalam makom majelis zikir ma'rifatullah dalam lindungan Yayasan Islam Hidayatul Mubarakah Indonesia, selalu mengajak dan menghimbau, mari sama-sama kita berbagi ilmu, pengetahuan untuk meningkatkan iman dan takwa kita, agar sampailah kepada arasnya segala perbuatan kita zahir dan batin. Pada waktu dan kesempatan ini saya akan berbagi sebuah wawasan tentang makom tertinggi di dalam pengenalan hakikat ketuhanan, yang mana para pencari-pencari ma'rifatullah sangat mengenal dengan kata hu atau aku. Di sini saya akan menghimbau mengenal hakikinya, yang dikatakan dalam hakikat hu artinya aku. Sejauh mana hakiki daripada pengenalan hakikat hu atau aku. Apalagi kata ini sering disandarkan kepada kata ibadah dalam iman. Hu Allah, yang kedua Allahu. Apa sebetulnya dari hakikat kalam itu tersembunyi sebuah hakiki atau makna terdalamnya? Kalau kita melihat dari dasar hakikat, ada kalimat ha dan u. Nah, ini dalam hukum hijaiyah disebut dengan arti makna aku dalam hukum hijaiyahnya. Tetapi dalam wujud rahasia hakiki, kata hu bukan berartikan aku. Aku itu akan menjadi sebuah arti kalau sudah terjadi proses hu
barulah dia bernama aku. Kalau proses hu ini kita tidak mengerti atau tidak paham dari mana datangnya kata hu, proses hu ini, jangan hanya kita tahu ada kalimat hu, nah gitu. Tetapi kalau kita ikuti proses bagaimana hu ini sebenarnya, kenapa dia menjadi sebuah kata aku, sebetulnya pengakuan aku itu adalah bermakna hakikat. Kalau kita gabungkan hijaiyah, ha, atau dikatakan sebuah kodrat aras, kekuatan atau rasa, dengan didampingi huruf u, alif, domah u, sir, rahasia, sesungguhnya bertolak belakang dengan arti kata hu. Kalau memang itu artinya aku, aku bukan sebuah rasa dan aku bukan sebuah rahasia, tetapi aku adalah sesuatu yang mengalir dalam wujud hu. Nah, hu ini adalah sebuah gema yang dilantunkan dari alam kerahasiaan melalui detak jantung berupa kata, diulang berkali-kali oleh jantung, dinamakan dengan gema hu. Hu akan menggemakan berulang-ulang, ini yang membuat jantung tidak berhenti berbunyi atau bergerak. Artinya terjadi proses gema yang bertujuan untuk meliputi sekalian alam. Apabila gema ini memang sudah datang dari dia dalam wujud sifat tak terhingga, maka ini dikatakan dengan hu atau disebut dengan kodrat batin murni. Batin murni ini adalah yang dinamakan hu. Hu ini adalah berartikan aku setelah terijabah pada posisi kesempurnaan. Apa yang dikatakan tajalli posisi kesempurnaan sehingga dia bernama hu atau berartikan aku? Kalau hu tadi, gema dari batin murni ini telah digemakan kepada batin sejati yang dikatakan pada naik dan turunnya suatu kodrat dalam napas. Sementara napas sendiri batin abadi yang tidak bergerak. Yang bergerak adalah batin sejati yang mengantarkan kodrat dari dia kepada jiwanya yang disebut berwujud raga. Jiwa adalah suatu hayat bagiku untuk mencapai sesuatu raga dalam bahasa kerinduan terhadap sesuatu diri. Gemahu akan berartikan sebuah aku setelah batin sejati yang disebut ilahi atau yang dikatakan yang naik pada naik dan turun pada turun dalam ejaan napas, tetapi dia bukan naik dan bukan turun, tetapi dia mengantarkan kata yang mana kata itu tidak bisa dipahami bagi orang tidak memiliki jiwa. Setelah nanti batin sejati dikatakan dengan turun naiknya sesuatu yang murni pada diri, hu sebagai alam sejati, alam hu atau dikatakan alam murni, tempat bersemayamnya dia yang sejati, kepada sejatinya dia yang disebut dengan jiwa dan raga, yang mana jiwa itu akan dialiri oleh batin sejati, maka dia akan menyempurnakan kepada jiwa yang berbentuk raga. Kalau disebut aku tidak ada kata zahir dan batin, yang ada jiwa dan raga. Nah, setelah tersentuh demikian, maka terjadilah kesempurnaan.
Setelah selesainya pengantaran dari keabadian dari dia yang tak terhingga menuju kodrat jiwa raganya dalam tajalli gemahu yang ada pada dada kita. Inilah jiwa yang akan mengalirkan batin abadi yang disebut napas berwujud raga yang dikendalikan oleh jiwa, yang akan mengaliri batin murni dalam gemahu yang akan menjadi napas bagi sekalian alam atau dikatakan hayat. Kesempurnaan terjadinya hayat yang dikatakan napas bagi yang memiliki, yang mendapatkan hidup melalui napas. Maka terwujudlah di situ sebuah raga yang terlihat, yaitu wujudnya jiwa. Kesempurnaan itulah baru terjadi katanya aku. Kata aku itu akan sempurna setelah sentuhan batin sejati itu kepada jiwa dan raganya. Kepemilikan jiwa dan raga adalah dia yang bersemayam di dalam napas, sehingga terjadilah kalam aku. Penampakan aku dari sandaran batin murni yang dilihat oleh dia adalah penampakan diri awalnya. Melihat zahirnya sendiri sebagai batin sejati. Kodrat sejati adalah jiwa raga yang mutlak yang tidak ada lagi pengakuan terhadap itu selain dari hu, adalah aku. Aku tidak akan menjadi sebuah penamaan ketuhanan dan atau keumatan atau alam apapun, melainkan sesuatu yang telah nyata bagiku, yaitu aku terhadap dia. Inilah yang dikatakan hu bukan selalu berarti kan aku. Aku dalam arti setelah terjadi proses hu yang mana memperlihatkan kenyataan dia pada dalam napas yang berwujud seperti aku. Apabila dikala sesuatu jiwa mengatakan aku, sesungguhnya dia telah luput memandang kepada dia. Jiwa yang mengaku aku adalah memandang kepada dia yang bernama aku. Karena aku telah tersentuh oleh batin sejati. Jamaah yang dirahmati Allah rahimakumullah. Insya Allah, mudah-mudahan pengenalan kalamhu untuk dipahami agar menambah kekayaan ma'rifah kita kepada Allah, insya Allah akan menjadi suatu pedoman yang meningkatkan ketakwaan. Alhamdulillah. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.